Ada beberapa referensi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Quraib. Quraib ini annahu mata ibnun lahu bi Qudain. Yang mana salah seorang anak daripada Quraib itu meninggal dunia di Qudain ataupun bi Asfan. Faqala Ibnu Abbas, sahabat yang lain berkata kepada Ibnu Abbas, yaitu Ibnu Abbas berkata kepada Quraib, "Ya Quraib, unzur majtama'a lahu minan nas." Engkau keluar rumah dulu. Tengok sudah berapa masyarakat ataupun orang-orang yang sudah berkumpul yang ikut serta mensolatkan daripada si mayit ini. Mayit ini adalah anak daripada si Quraib. Maka apa kata beliau? Qala fa kharajtu fa idza nasun qad jama'u lahu fa akhbartuhu. Ketika nanti engkau sudah melihat daripada orang-orang sudah berkumpul di luar rumah, hitung jumlahnya berapa? Kata Ibnu Abbas. Dihitung oleh Quraib, ternyata jumlahnya 40 orang. Sudah 40 orang dilaporkan kepada Quraib, hum arba'una. Qala nam, 40 orang. Maka apa kata Ibnu Abbas? Akhrijuhu fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jumlah daripada orang yang hendak ikut serta mensolatkannya sudah melebihi ataupun jumlahnya 40 orang, maka keluarkan jenazah itu. Keluarkan, kemudian kita solatkan. Karena aku pernah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merucap di dalam sebuah sabdanya, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'ina rajulan." Ketika ada seorang muslim yang telah wafat, setelah diselesaikan fardu kifayahnya, dimandikan, dikafani, kemudian disolatkannya, jumlah jamaah yang turut serta mensolatkan daripada jenazah ini 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'an, tidak ada yang musyrikatan ataupun tidak ada yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala satu pun di antara mereka, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang telah mereka doakan kepada Allah. Maka kalau si mayit itu jamaahnya lebih banyak, itu lebih bagus, Pak. Maka lebih afdalnya itu disolatkan di masjid, jangan di rumah. Bukan berarti tidak boleh di rumah, boleh. Boleh saja disolatkan di rumah, itu boleh, Pak. Tapi karena khawatir jumlah jamaahnya hanya sedikit saja, ya sudah, bawa ke Masjid Al-Uswa, bawa ke masjid-masjid yang lain, sehingga banyak orang yang turut serta ikut mensolatkan daripada si mayit itu. Maka dari sinilah disampaikan oleh Ibnu Abbas, minimal jumlahnya 40 orang turut serta mensolatkan, maka Allah kabulkan apa yang mereka doakan. Tapi Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi di masa Nabi pernah salah seorang sahabat meninggal dunia, jumlah orangnya sangat sedikit, sedikit sekali, tidak sampai 20 orang, tidak sampai 40 orang. Berapa orang? Sab'atu nafar, cuma 7 orang. Karena perkampungan itu terpencil. Kebetulan Nabi singgah di situ, ada orang yang meninggal dunia. Yang berkumpul cuma 7 orang. Ini diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala janazatin wa ma'ahu sab'u nafar. 7 orang cuma yang ikut mensolatkan daripada si mayit. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faj'al salasatu saffan. Maka jadikan makmumnya itu tetap 3 saf, walaupun jumlah makmumnya 7 orang. Bagaimana caranya? Disampaikan oleh Nabi, salah satu saffan, 3 orang dalam satu saf pertama, wa isnaini saffan, 2 orang saf yang kedua, wa isnaini saffan, 2 orang di saf yang ketiga. Ini kan berbeda tata cara pelaksanaan salat jenazah dengan salat fardu, beda. Tapi jangan pula kita ambil pemahaman itu ke dalam pelaksanaan salat fardu. Masjidnya lebar, ya satu safnya itu muat 30 orang. Biar banyak safnya sudah 4 orang saja. Di belakangnya 2 orang, di belakangnya lagi 2 orang. Biar banyak safnya, kata dia, lebih afdal. Ini keliru. Ternyata dalam pelaksanaan salat jenazah tidak harus sempurna saf yang pertama. Yang lebih afdal itu pastikan betul jumlah safnya itu ganjil, minimal 3 saf.
Kalau jumlah orangnya 30 orang, ya sudah 10-10 saja, tak sampai ke ujung sana ataupun ke sebelah sana. Yang paling terpenting itu adalah jumlah ke belakang, kata Nabi. Berarti 3 orang, 2 orang, 2 orang. Hakikatnya dalam pelaksanaan sholat jenazah ini, kaum ibu kalau mau ikut serta untuk mensolatkannya silahkan, nggak ada masalah. Tapi kebanyakan di kalangan para ulama, ibu-ibu itu tidak terhitung daripada safnya. Yang paling penting bapak-bapak, jangan pula ini bapak-bapak 2 saf, ibu-ibu 1 saf ya, biar 3 saf, kata dia. Biarkan saja ibu itu mau 1 saf kah, mau 2 saf ataupun lebih daripada itu. Yang paling terpenting itu adalah bapak-bapaknya ini. Ya, minimal jadikan 3 saf. Kalaupun dapat 5 saf, alhamdulillah. Apalagi melebihi daripada itu. Maka sebuah keistimewaan bagi orang tua kita yang mereka berangkat haji ataupun berangkat umrah, tibanya di sana mereka diwafatkan oleh Allah. Bukan 1 saf yang ikut mensolatkannya, puluh ribu orang. Bisa jadi itu doa daripada orang tua kita tak tahu. Tapi kita merasa sedihnya yang luar biasa. Terkadang ada orang tua itu dia berwasiat, kalaulah saya nanti wafat di Makkah, maka makamkanlah di Makkah. Tapi anaknya ngotot harus dibawa ke Indonesia dengan pembiayaan yang sangat mahal. Biarkan di sana, Pak. Walaupun tidak bisa kita berziarah, ya sudah. Kita mendoakan mereka, mengirimkan kalimat-kalimat thayyibah. Bisa jadi itu yang mereka doakan setiap kali sholat, ketika sujud mereka. Karena yang mensolatkannya luar biasa, ribuan orang ketika dalam pelaksanaan ibadah haji. Intinya dalam pelaksanaan sholat jenazah itu lebih banyak jumlah jamaahnya, itu jauh lebih afdal. Lebih banyak jumlah daripada safnya, itu jauh lebih afdal. Tapi dalam pelaksanaan sholat jenazah itu lebih dianjurkan untuk mengimaminya adalah bagian daripada ahli waris, bukan imam masjid itu, Pak. Yang lebih mulia dan lebih afdal itu kan ahli waris kita. Kalau ibu meninggal dunia, adakah suaminya? Kalau tidak ada suaminya, anaknya. Maka itu penting diberikan edukasi pembelajaran kepada anak kita. Minimal mereka lepaslah dalam pelaksanaan sholat fardu kifayah. Ketika kita wafat ataupun meninggal dunia, mereka yang jadi imam, Pak. Tapi kebanyakan, ya bisa kita presentasikan 90%. Ketika ada orang yang meninggal dunia, pasti diwakilkan kepada imam tempatan. Padahal imam tempatan itu kan urutan yang ketiga itu. Yang pertama adalah kaum kirabatnya. Siapa kaum kirabatnya? Anaknya, pamannya. Yang kedua adalah ahli warisnya. Tidak ada ahli warisnya, ada namanya zawil arham. Di dalam pembagian daripada waris itu, zawil arham itu kan keponakan dan lain sebagainya. Sudah tidak ada itu, barulah diwakilkan kepada imam, barulah diwakilkan kepada qadhi, barulah diwakilkan kepada alim ulama dan lain sebagainya. Ini terkadang langsung, Pak, diwakilkan saja. Ini kan luar biasa. Kecewa orang tua kita ketika dia wafat, ternyata imam dalam pelaksanaan sholat fardu kifayahnya diwakilkan kepada orang lain. Kalau doanya nggak ada masalah, Pak. Yang paling terpenting kita imamnya. Ya, kita imamnya sudah selesai, kita sudah serahkan mik itu kepada alim ulama ataupun guru kita dan lain sebagainya untuk mendoakan daripada orang tua kita. Kalaupun kita doanya belum hafal. Nah, ini tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Jauh berbeda dengan pelaksanaan sholat jamaah ataupun sholat 5 waktu. Nah, ini perkara masalah safnya, perkara masalah jumlah orangnya dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah diantarkan ke pemakaman, dikuburkan, maka disinilah inqata'a amaluhu illa min salasin. Maka ada 3 potensial yang bisa menambah daripada ibadah orang tua kita yang telah wafat. Salah satu diantaranya adalah anak-anaknya. Al-waladun salih alladhi yad'u lahu. Anak yang selalu mendoakan daripada orang tuanya, maka doakan mereka. Secara tidak langsung kita berdoa, ya Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
sedikit demi sedikit bertambahlah kebaikan mereka, bertambah ibadah mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena waktu Isya sudah masuk, mungkin di lain waktu kita bahas secara terperinci. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.